Drawing untuk Indonesia timnas senior di Piala Dunia kualifikasi roda 4 ini sudah keluar. Indonesia tadi dipastikan akan berada di grup B melawan Arab Saudi dan juga Irak. Sudah bersama saya ada pengamat sepak bola senior, ada Bungkus Naini. Bungkus, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk liputan sport. Ya, Bungkus, langsung aja ini melihat bagaimana Indonesia berada di grup B. Sebetulnya ini kan ini lawan siapa aja tampaknya akan berat di iya, ronde keempat ini gitu. Tapi melihat Arab Saudi dan juga Irak, lawan-lawan yang sebelumnya sudah kita hadapi, gimana Bung lihatnya? ya justru itu yang saya sampaikan berkali-kali bahwa nggak perlu mikir siapapun lawannya karena di grup apa di putaran keempat ini grupnya dengan siapapun pasti berat ya. Karena semua tim yang sampai di fase ini adalah tim yang sudah melewati minimal dua tahapan sebelum sampai ke putaran keempat. Jadi kita sebetulnya tidak perlu memilih lawan. Kalau bagi saya justru pertemuan dengan Arab Saudi dan Irak itu justru sedikit menguntungkan ya dalam pengertian begini. Memang secara peringkat mereka cukup jauh di atas kita ya. Dua tim ini kan peringkatnya 50-an di FIFA ya, 58, 59 gitu ya. Kita masih jauh lah ya. Tapi secara apa ya, secara head to head kita pernah ketemu dengan mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita Hmm. bahkan berada di grup yang sama dengan Arab Saudi dan kita bisa menang. Dan itu yang membuat saya menganggap bahwa pembagian grup atau drawing kali ini sebetulnya tidak merugikan, bahkan sedikit menguntungkan bagi Indonesia karena lawan-lawannya sudah kita kenal. Memang dalam dua pertemuan terakhir lawan Irak kan kita selalu kalah ya. Bahkan kalau dihitung secara keseluruhan lawan Irak itu kita ketemu 9 kali itu 8 kali kalah, hanya sekali imbang. Tapi masalahnya kan gini, pertemuan-pertemuan dengan Irak terjadi jauh sebelum tim ini mengalami peningkatan ya. Jadi Hmm. dalam setahun terakhir ini kan progres timnas kan semakin baik. Masuknya oleh Romeni, masuknya Joey Pelupesi, beberapa pemain lain termasuk di dalamnya, termasuk pemain-pemain lokal, itu juga membuat kekuatan tim kita jadi lebih baik, lebih seimbang. Dan itu tercermin dari hasil-hasil terakhir di mana penampilan kita semakin baik. Kalah memang lawan Jepang, kalah memang lawan Australia, tapi penampilan kita tidak jelek. Mungkin lawan ini ya, lawan Australia yang bisa dibilang paling tidak meyakinkan di antara lima Hmm. laga terakhir kita. Tapi kita di luar itu mampu mengalahkan tim-tim yang selama ini kita sulit kalahkan, termasuk Arab Saudi. Nah, itulah yang membuat saya merasa bahwa pembagian grup kali ini harus bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk berupaya sekuat mungkin untuk lolos langsung dari fase grup. Nggak perlu memikirkan putaran kelima kalau bisa. Kalau bisa lolos dari putaran keempat itu jauh lebih baik. Jadi akan lebih berat sebetulnya kalau kita lolos ke putaran kelima. Karena lawan kita tidak mustahil adalah lawan-lawan yang jauh lebih berat lagi. Karena berasal dari benua yang berbeda. Kita Hmm. sudah alami itu waktu di kelompok umur U23 ya, waktu kualifikasi menuju Olimpiade. Kita Gini justru ya. tumbangnya itu di kualifikasi terakhir karena lawannya memang sulit sekali. Mhm. Jadi walaupun jadi pertemuan dengan yang kemarin-kemarin itu menguntungkan untuk kita karena secara kualitas tim ini lebih baik dibandingkan sebelumnya, Bungkus ya. Pertama, tim kita sudah lebih baik. Yang kedua, kita sudah mengenali lawan-lawan kita. Itu yang paling Yes. penting. Kita sudah kenal cara main mereka, bahkan sudah tahu bagaimana cara mengalahkan mereka. Bisa mengalahkan Arab Saudi itu kan juga sebuah pencapaian, karena 14 pertemuan akhirnya kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Makanya saya seperti yang saya bilang tadi, tidak terlalu risau sebetulnya dengan hasil drawing. Yang saya risau itu justru kesiapan kita sendiri. Karena pada saat bersamaan kita mendengar Ole akan menjalani operasi dan tidak mustahil akan absen di pertandingan putaran keempat. Tidak mustahil ya, walaupun semuanya masih sangat sangat mungkin berkembang ya. Tapi yang sudah dipastikan kan dia tidak ikut dalam pertandingan match day FIFA bulan September. Dan itu menurut saya agak merugikan. Sebetulnya kita butuh Ole untuk memaintain performa yang sudah bagus itu. Supaya kita di putaran keempat nanti bulan Oktober, sebulan kemudian, itu jauh lebih siap lagi. Apalagi lawan-lawan yang kita hadapi itu nanti kan ada Lebanon, ada Kuwait, yang memang kita anggap sebagai barometer penampilan calon calon lawan. Cara main Hmm. mereka hampir sama negara-negara di Timur Tengah dan itu akan membuat kita banyak mendapat pengalaman dan pelajaran berharga. Sayangnya oleh tidak bisa main kemungkinan ya dan begitu juga di putaran keempat sangat mungkin juga tidak main. Ini yang merugikan. Kalau ada Ole, kita sudah melihat bagaimana perkembangan tim. Kita dalam pertandingan lawan Irak, jangan lupa 2023, 2024, bukannya tanpa peluang tapi di depan kita tidak bisa menciptakan gol dari peluang-peluang yang kita dapat. Hmm. Nah, ada Ole kemarin, performa timnas lebih baik. 3 pertandingan dia juga menyumbang 2 gol, itu kan juga bukan angka yang sedikit ya untuk seorang striker pendatang baru. Dan itu yang membuat tim terasa jadi lebih lengkap, terasa jadi lebih seimbang. Belakang, tengah, depan itu ada keseimbangan.